Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin. Semoga teman semuanya sehat, bahagia dan murah rezeki selalu. Video ini menceritakan tentang narapidana hukum mati di Pulau Terminal. Dan ternyata pulau ini benar adanya. Suatu hari Carmen diantar ke Pulau Terminal. Di sana dia menemui banyak sekali mayat yang mengapung. Karena Pulau Terminal merupakan tempat pembuangan napi hukuman mati. Di situ Carmen pun memungut kayu bakar. Saat ingin menghidupkan api, muncullah seorang laki-laki bernama Melewon. Saat itu Carmen kaget dan mengeluarkan kapak merahnya, dan mengancam akan membacoknya kalau mendekat. Tetapi Melewon tetap mendekat dan mengatakan kalau dia adalah seorang dokter dan di sini dipenuhi oleh napi pembunuh. Tak lama kemudian, Carmen pun menuju ke perkumpulan napi. Di sana mereka ada yang lagi bekerja dan ada yang lagi olahraga. Di sana ada yang bernama Bobby dan Mong yang baru keluar. Dan terdapat juga beberapa wanita lainnya. Karena merasa sebagai penghuni baru, Carmen pun berniat berkenalan. Akan tetapi Mon malah marah dan mendorong Carmen sampai jatuh. Sambil mengatakan kalau ini adalah tempat pembuangan napi pembunuh, bukan tempat holiday. Sampailah malam harinya, mereka semua balik ke gubuk masing-masing. Sedangkan Carmen yang sudah tidur siang dari tadi dibangunkan oleh gadis lain karena meniduri tempat mereka. Namun di luar Carmen disuruh masuk kembali. Ternyata para wanita di pulau itu dijadikan pemuas nafsu oleh para napi pembunuh. Akhirnya Carmen pun lebih galak lagi daripada yang lainnya untuk membuat mereka takut. Keesokan paginya, mereka semua bekerja dan semuanya memiliki pekerjaan masing-masing. Namun datanglah Bobby mengusir mereka untuk pergi bekerja kembali, akhirnya semua pun bekerja lagi. Walaupun ada yang luka juga tetap harus kerja, tidak boleh berhenti. Sampailah malam hari, Bobby memanggil para wanita untuk menuju ke gubuk para pria untuk menemani mereka. Dan ada seorang gadis bernama Bunny, dialah yang menemani Bobby. Sampailah di pagi hari, mereka semua sarapan dan para wanitalah yang menyiapkan sarapan tersebut. Di hari itu terjadilah keributan dan mengakibatkan seorang napi mati. Setelah itu mereka pun mengangkat mayat tersebut dan dibawa ke atas tebung untuk dicampakkan begitu saja. Waduh, kasihan deh ikan pada makan mayat. Keesokan harinya, di tepi sungai para wanita sedang mencuci baju. Dan di atasnya datanglah sekelompok pria dari grup penentang Bobby. Mereka datang untuk membawa pergi para wanita di situ. Setelah berhasil kabur, mereka pun sampailah di tempat persembunyian. Di sana mereka membuat api panggang, menikmati makanan sesuka mereka, dan tidak ada yang memerintah. Di sana mereka pun bebas bergaul, berteman, bersenda gurau, bahkan genit-genitan. Namun karena kecemburuan, si pria berwok pun berantem karena ingin merebut wanita. Alamak. Walaupun begitu, mereka tidak mengusir si brewok tersebut. Selesai berantem, mereka pun sepakat untuk mengungsi lagi agar tidak ditemukan si Bobby. Sampai di suatu tempat mereka pun singgah dan bersantai, ada yang mandi dan ada yang usil juga ke brewok. Tidak lama kemudian, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Bobby. Dan beberapa di antara mereka ada yang mati dan ada yang terluka. Sesampainya di tenda, mereka pun mencari dokter Melebon untuk menolong yang terluka. Akan tetapi sudah keburu meninggal. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menyerang balik Bobby dan membuat senjata racikan. Di sisi lain, Bunny yang sikapnya aneh itu masuklah ke hutan untuk meminum air. Di sana dia ditangkap oleh anak buah Bobby dan karena bertemu dengan kelompok Carmen, jadi mereka pun bertarung lagi. Di sisi lain,
Bobby yang menyadari anak buahnya banyak yang mati, mereka pun dan membuat saluran radio untuk melacak percakapan polisi sekitarnya. Dan besoknya, datanglah polisi membawa perlengkapan para napi bahan obatan dan makanan. Karena melihat Bani yang diikat, polisi pun pergi menolong. Yang rupanya itu adalah pancingan. Dan mereka membunuh polisi untuk mengambil senjata mereka. Setelah itu mereka pun meninggalkan tempat itu, namun semua barang ditinggalkan di tepi pantai. Nah, kelompok Carmen dengan menyelam pun sampai di tepi pantai dan mengambil semua barang yang ada. Mereka pun mulai memasang perangkap dan melakukan peperangan dengan kelompok Bobby. Dan terjadilah tembak-menembak, tusuk-menusuk. Yang akhirnya kelompok Carmenlah yang menang. Di sini kelompok Carmenlah yang menang dan pulau pun menjadi aman, sedangkan napi lainnya tetap berdatangan di pulau terminal. Sampai di sini cerita. Tamat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman.